Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Mukmin Najar, di antaranya Ibu Haja Mukmin Najar beserta putri-putrinya, yaitu saudari Mainana Surya beserta pengantin kita saudari Rina dan Mas Budi Utomo yang saya hormati. Begitu pula yang saya muliakan guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Abdul Rajak Sarjana Agama sekaligus panitia maulid ini. Sebab saya diundang sama beliau, pasti kalau yang undang kan panitia ya. Dan juga ya Sahihul Bait, dan juga supaya agak tegang, udah capek kita tadi ya, udah ngantuk. Dan juga Al-Mukarram Ustaz Marullah SPDI beserta jamaah Majlis Ta'lim Darus As-Salam, dan juga segenap jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim, Bapak Idwa Imran dan Ustaz Irfan yang saya hormati, dan juga Mamanda saya, Mamanda Mahaji Saibin, pimpinan Mushola Al-Hikmah, dan juga Mamanda Mu'alim Abdul Amin, dan juga pembawa acara Ustaz Hasan Basri Sarjana Agama, Ketua RW Bapak Haji Nur Hadi, dan juga bapak-bapak sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Saya lupa, ini guru saya Ustaz Haji Riki lupa disebut. Mohon maaf, kadang kalau yang dekat mah emang begitu, Haji lupa Pak. Bener kagak? Iya, kadang-kadang kita kan kalau maulid yang jauh-jauh doang disebutin. Ustadz yang kampung mah lah kagak. Kan kadang-kadang kita lihat yang aneh, emang bisa ngaji lu dari Menong. Guru kita yang diem kadang-kadang kita lupa. Kayak tadi ini contoh ini sebetulnya kunci buat kita memberikan pengertian kepada kita yang dekat guru kita. Kadang-kadang mohon maaf, adakah penghormatan kepada guru kita? Kagak. Padahal kita bisa baca Quran, kita bisa ngaji, kita bisa membaca kisah-kisah maulid, berjanjikan. Itu dari mana? Dari guru kita. Oh, jadi ke situ kan ceritanya. Gak apa-apa, biar mengerti dulu nih. Malam-malam dah. Kadang-kadang kita beri pengertian nih, bapak-bapak tolong. Guru kita kadang-kadang mohon maaf, tawasul jauh-jauh, guru yang dekat kagak disebut, ujung-ujungnya siapa? Kan kacau. Kalau yang kita tawasulin tahu kepada kita, kita langsung disebut, langsung disambut.
Kalau tawasul kita kepada guru-guru kita yang ngajar alif, ba, ta, sa, orang itu kan gitu. Sistem Baghdadi. Alif, ta, a, alif, kasri, alif, doma, u, a, i, u. Habis selesai a, i, u, kita ba, sin, sukun, kasro, bis, patah ya. Mim, alif, lam, sabda, kasro, mil, bismil, lam, patah, Allah, bismillah. Tuh, luar biasa dulu. Itu ngajarin begitu. Kadang-kadang lupa guru-guru kita yang dekat. Padahal nanti kita di padang mahsyar, kita cari guru kita yang kenal sama kita, pasti kita diterima. Yang kagak kenal, siapa lo? Kalau guru kita yang dekat kita kenal, kemudian kita samperin, dia jemput kita, guru kita ngajak lagi ke gurunya, gurunya ngajak lagi ke gurunya, gurunya ngajak lagi sampai ke wali songo, sampai kepala wali-wali, kemudian tabiin, dan sampai sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sampai ke Rasulullah. Kan begitu enak, jod. Ngapain dilengkapin? Capek. Yang dekat ada, ngapain yang jauh? Gitu ya. Nah, saat ini adalah sahibul bait mengadakan rasa syukur. Putrinya saudari Rina mendapat suami Mas Budi Utomo. Rasa syukur ini kemudian kita diundang mengadakan maulid. Kenapa orang Betawi ketika kita mengadakan pernikahan ada maulidnya? Berarti orang itu paham. Kalau orang yang kawinkan anaknya nggak ada bawa maulid, berarti belum paham. Banyak orang ketika ngawinin nggak ada maulid. Kenapa? Karena nggak paham. Coba kalau mereka baca Quran, Al-Quran yang katanya pedoman kita. Kadang-kadang kita kurang pahami Al-Quran kita. Imam kita yang satu saat ditanya, waman imamuka, wama imamuka, siapa imamu, apa imamu? Maka kita jawab, Quran imami. Kita belajar Quran tapi kadang-kadang mohon maaf gak ngerti. Kalau orang kawinan mengadakan maulid, ini betul-betul jelas. Coba kalau kita buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat hendak menciptakan manusia sebagai khalifah. Tuh ada tuh Nabi Allah Adam alaihi salam. Siapa Nabi? Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama. Kemudian apa? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari min turab, dari tanah, maka kita disebut manusia itu Bani Adam. Bani Adam ada struktur dari tanah. Badan kita ada manusia disebut Bani Adam. Manusia ada disebut Al-Insan, manusia disebut An-Nas, manusia disebut Basar, manusia disebut Abdul. Di dalam Al-Quran mengenai Bani Adam, unsur manusia dari Adam, yaitu turab, dari tanah. Seputih apapun kita, sebersih apapun kita, kalau lagi keringat coba gosok-gosok leher kita dah. Atau pergelangan tangan kita gosok-gosok. Apa namanya? Daki. Jenes. Ya, nah kalau orang Jawa apa namanya? Jenes. Nah itu. Putihkah dia seperti orang Cina? Misalnya putih batina ya. Ya, sama loh. Kalau dia gosok, maka dilihatin tuh apa? Tanah. Inilah unsur kita. Ketika Allah menciptakan manusia, di mana ciptainya? Di surga. Enak banget ya. Kemarin saya bahas di Taji ya. Buat Allah surga luar biasa nikmatnya. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh segera ke pengampunan Allah, beristighfar,
nanti kita akan mendapat surganya yang luas, seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Surga yang begitu luas, kalau kita baca Quran ya, untuk masuk ke dalamnya adalah wasari'u ila magfiratin. Itu kuncinya tuh. Apa kuncinya surga? Masuk surga yang luas langit dan bumi. Banyak-banyak baca istighfar. Ulama kampung istighfar gitu kan, kampung kan gitu ya. Lo istighfar katanya begitu kan, orang kampung. Istighfar ke pengampunan Allah. Sebab apa? Kalau nanti kita istighfar, kata Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan orang yang cinta kepada orang yang bersuci. Siapa yang dicintai oleh Allah? Adalah orang yang beristighfar, orang yang taubat, orang yang sholat. Gak ada dalilnya dicintai oleh Allah. Gak ada dalilnya dalam Al-Quran. Jika kita yang dicintai oleh Allah, pengen dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Suci apa? Suci batin, suci lahir. Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah dari dari tanah, min turab. Bahkan di dalam tafsir diceritakan itu dari tanah yang bau busuk, saudara. Itu manusia tuh. Manusia tinggal di surga, namun sebelum itu wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kita udah jadi makrifat aja, kita Quran makrifat aja deh. Wa 'allama, kemudian Nabi Allah Adam alaihi salam, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Diberikan ilmu pengetahuan, belajar luar biasa. Apa itu ilmu? Ilmu bukan didapat dari sekolah, ilmu bukan didapat dari mana-mana, tapi ilmu didapat al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sekolah cuma ijazah. Pak, sekolah dibilang ijazah, lembaga SD, SMP. Kadang-kadang mohon maaf, bisa kita disuruh bisa sih, tapi apa? Pada dasarnya ilmu itu cahaya. Makanya orang dulu ngajinya ngaji kuping, buka kitab belajar, kemudian di samping dia belajar, kadang-kadang gurunya baca kitab, kadang-kadang kitabnya pada jenggotan kumisan Pak. Oh, jenggotan kumisan. Kadang-kadang kan hurufnya huruf gundul, dibikin fathah, dibikin tanda-tanda baca. Kadang-kadang ditulis juga di bawahnya tuh arfiin, tuh orang dulu. Makanya apa? Kadang-kadang orang dulu mereka itu taat kepada gurunya, yang kemudian apa? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nanti kalau kajian lebih jauh lagi, namanya ilmu laduni. Nah, Nabi Allah Adam, ini kaitan maulid dengan Nabi Adam, nanti kita bahas sampai sini aja, tak kawin lari. Ketika diajarkan oleh Allah berbagai macam ilmu pengetahuan, ketika Nabi Allah Adam menguasai ilmu pengetahuan, semua malaikat sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat sujud. Sujud dalam apa? Di takjim, bukan sujud kayak kita sholat, bukan, tanda hormat. Tanda hormat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa karrama bani Adam, sangat mulia keturunan Adam. Pengen mulia harus punya ilmu. Makhluk Allah yang namanya jin, iblis, malaikat, semua tunduk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika badan kita yang dari tanah yang busuk, kalau ada ilmu pengetahuan, maka apapun akan tunduk, termasuk malaikat tunduk. Maka kata Allah, karomah bani Adam, sangat mulia keturunan Adam. Jadi kalau unsur tanah, fisikal, masuk ilmu, jangankan manusia, malaikat aja tunduk. Tapi kalau ada unsur ilmunya, kalau kagak ada unsur ilmunya, budak setan kita. Sebab setan itu dari api. Kalau kita nggak tahu tiap hari nih setan masuk ke dalam relung-relung yang fisik kita, badan kita nih, maka tiap hari orang galau aja galau. Betul nggak?
Puyeng aja puyeng, kena unsur tanahnya, kemasukan api dari iblis. Ketika unsur api masuk ke manusia, iblis masuk manusia, maka ayat disebut masuk ke manusia itu setan namanya. Setan adalah sifat. Dia juga jadi ke situ, ntar ketemu juga jadi kelamaan dengan saya. Nah, ketika ilmu pengetahuan, kita putus lagi ceritanya. Ilmu pengetahuan setelah Nabi Allah Adam tahu berbagai macam ilmu pengetahuan, barulah Nabi Allah Adam alaihissalam memohon kepada Allah agar diciptakan pasangannya. Ketika diciptakan pasangannya, Siti Hawa dijadikan, yang kemudian dalam tafsir kemudian diciptakan Nabi Allah Adam ketika Nabi Allah Adam tertidur. Ketika bangun di sampingnya ada perempuan. Ya Allah, nikmat ternyata, Mas Aryo, PRT, nikmat ternyata. Ya Allah, girang luar biasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika saking girangnya, bahkan itu dalam ini ya girang, namanya orang girang bagaimana sih girang? Gembira. Sekarang aja kita keder, kagak punya duit, ketemu teman kita, baru ketemu doang. Ya Allah, kita keder, ketemu teman kita, bilang kayak apa, untung ada lu. Emang apa, gua keder. Ya Allah, ini pulang kemana? Dia emang lagu apa lu, gitu kan gitu. Ketemu girang kan? Ketika kita sendiri-sendiri, orang kalau keder, pikiran udah kacau, pikiran kacau ngambang, makin keder. Jalan makin keder, berhenti, makanya usah diulangin. Iya, kalau keder berhenti dulu, jangan jalan aja. Orang-orang udah bilang nggak dimain mari ya, orang keder. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah diciptakannya Siti Hawa, kemudian kata Allah nikah. Nikahnya pakai apa? Dengan mengucapkan salawat 20 kali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika nikah, kalimat maharnya, mas kawinnya adalah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar jika orang-orang Betawi, ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita, jika kawinan adain maulid. Tapi bagaimana Tuan Guru ketika ngadain maulid, siangnya perayaan, makan jadi double, duit kagak ada. Bener gak gitu? Kenapa dia bilang duitnya ada? Pasti kagak ada. Tapi kalau kita yakinkan kuat, insya Allah maulid akan terwujud. Kenapa? Karena Rasulullah namanya disebut ketika mahar, ketika nikah. Ini luar biasa, makanya dengan Rasulullah SAW. Maka kata Allah dalam hadis qudsinya, atau hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad. Andai gak ada kamu Muhammad bahasanya, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Allah tidak akan ciptakan, saudara. Jadi adanya kita, kehidupan kita berjalan ini karena Nur Muhammad. Nur Muhammad, Pak, jalan dunia ini luar biasa, alam semesta berputar Nur Muhammad, Pak. Kita bisa makan dari Nur Muhammad. Apalagi Ustaz, jelas banget kalau Ustaz mah. Makanya Ustaz harus ngajarin baca sholawat. Kenapa? Ya kalau kagak ada Rasulullah, kagak ada ceramah, kagak ada masukan. Gitu ya, kagak begitu terpeleh. Kita mah nggak begitu, masa ya kagak hidup kan gitu. Iya, enggak. Yang penting apa? Berjalan dunia ini. Makanya apa? Ketika kita nikahan, adakan maulid. Kayak Ibu Hajah ini luar biasa, gembira diadakan maulid. Di Rasulullah itu tadi dibaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, itu saudara, kalau saudara tahu Rasulullah hadir di situ, saudara. Rasulullah hadir saat ini, saudara. Nurnya hadir, saudara. Kenapa cuma kita nggak lihat aja? Sebab apa? Mata kita yang johir terbatas. Semalam saya ngomel jam 2.
datang ustaz-ustaz dari daerah Matraman jam 2 malam. Jam 2 malam tamu saya masih ada dari Matraman serombongan. Waktu saatnya wanitanya ada loh. Saya Ibrahim juga banyak semua. Kenapa kita kadang-kadang mata kita ini terbatas? Mata kita yang kita banggakan ini sangat terbatas. Mata bisa melihat disebabkan ada cahaya. Anjay nggak ada cahaya, kotok lu. Benar? Tahu kotok Pak Sudawi? Buta nggak melihat kita. Artinya apa? Mata yang kita agung-agungkan ini ternyata ketika tidak ada cahaya kita nggak akan menyaksikan apa-apa. Nggak lihat apa-apa. Luar biasa makanya nih. Jadi saya bersyukur dengan kawinan maulid, minta keberkahan ketika ya Nabi salam alaika. Itu domirnya domir anta, bukan ya Nabi salam alaihi yang berarti domirnya huwa. Kalau huwa berarti goib, nggak kelihatan, ada tapi nggak di sini. Kalau alaika berarti di hadapan kita itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alaika engkau. Nih saya yakin ini. Ayo, maulid jangan dimacam-macamin. Maulid jadi macam-macamin. Kalau maulid dimacam-macamin model apa pada? Ngarepin syafaat. Mohon maaf. Bentuk maulid besar-besaran silakan. Tapi mohon maaf, ketika ada proposal jangan ada biayanya. Kenceng saya kenceng nih. Biar ngerti masyarakat. Jangan ketika minta proposal ada targetnya buat ini sekian, buat ini sekian. Kalau lu bohong, Rasulullah lu bohongin. Ngadain maulid mengagungkan Rasulullah, tapi Rasulullah bohongin. Tangisan saudara, mohon maaf. Rasulullah lu ukur dengan materi. Makanya kalau ngadakan maulid boleh rapat biaya sekian-sekian. Ketika minta proposal jangan disebut itu dana-dananya keluar. Kita mengagungkan Rasulullah yang ketika ayat Nabi salam alaika, beliau ada di hadapan kita, kita lecehkan. Bagaimana urusannya saudara? Bahkan kita nggak minta pun, kalau kita yakin bahwa Rasulullah hadir ketika kita maulid, pasti dana itu akan ketemu. Coba lihat Bapak orang-orang Madura, Kiai John berkata, kita akan mengadakan maulid. Ya Allah, buah-buahan Pak, kue dari manapun luar biasa Pak. Kenapa kita begitu? Jangan recehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengen syafaat, dari sekarang saja ngadain maulid lu lecehin. Pengen apa lu ngadain maulid? Lu lecehin saudara, mohon maaf. Ngadakan maulid yakin pasti ketemu yang kita peringati oleh agung. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika menikah menggunakan kalimat salawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf tadi sedikit nangis ya. Agak sadar saya saudara. Mohon maaf sekali. Biar kita tahu masyarakat nih. Kata kita umat Rasulullah, kok jangan sampai kita melecehkan Rasulullah. Pengen apa sih ngadain maulid, pengen tenar, pengen ngetren. Nggak usah saudara. Kalau kita ikhlas apapun terjadi saudara. Rasulullah itu ada saudara yang Nabi salam alaika, dia turun. Kenapa itu dikarang seperti itu ya Nabi salam alaika? Pengarangnya itu berkata ketika ya Nabi di hadapannya alaika salam. Berarti Rasulullah menjawab ini semua. Kemudian nikah dengan sholawat. Setelah itu apa? Dan kadang-kadang kita salah juga nih, banyak salah. Sekali lagi banyak salah. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa nikah, begitu indahnya saudara. Surga yang nikmat ditambah lagi dengan perempuan tambah nikmat. Dalam Al-Quran surah Yasin dikatakan, hum wa ajwajuhum dinarin alal ara'iki muttaqiun. Hum wa ajwajuhum, mereka dengan istri-istri mereka. Waduh, nanti masuk surga tetap. Ketika begitu juga Nabi Allah Adam bertemu dengan pasangannya Siti Hawa, luar biasa kehidupan. Indah betul. Inilah kodrat manusia. Bahwa manusia secara biologis yang disebut manusia sebagai basar
secara biologis tertarik kepada lawan jenisnya. Ketika tertarik lawan jenisnya, kadang-kadang kita salah nih, sama. Ketika itu dipesan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Ini kaitan dengan keluarga nih, memang ada kaitan-kaitannya. Kalau kita baca ayat pertama ini apa? Tentang penciptaan manusia pertama ini. Wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Nabi Allah makan buah Nabi Allah Adam alaihissalam makan buah khuldi, orang semua ngertiin Nabi Adam dosa. Benar gak? Akuin. Ustaz-ustaz bilang Nabi Adam berdosa karena memakan buah khuldi. Sekarang pertanyaannya, Nabi punya sifat maksum, Nabi terpelihara dari dosa. Kok berani-beranian kita bilang Nabi Adam berdosa? Ayo kita lihat lagi. Kita ma'rifatullah, kita biar tahu deh. Banyak sekali disebabkan katanya Nabi Allah Adam berdosa memakan buah khuldi. Padahal pada dasarnya ketika Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa dilihat di surga itu, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Nur Muhammad ini akan terlahir ke bumi. Makanya sebetulnya Nabi Adam tidak dijebak oleh iblis, tapi iblislah yang dijebak oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Wa'allama Adam. Adam pinter. Sebagai Nabi punya sifat 4 wajib bagi Nabi. Sidikun, amanatun, tablighun, fatonatun. Di antara sifat Nabi, fatonah, cerdas. Kalau kita bahas lagi nih, kok jadi iblis, Adam dijebak oleh iblis? Keliru saudara. Adam itu fatonah. Adam itu cerdas. Ketika dilihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad akan lahir ke bumi. Kalau memang saya nggak ke bumi, berarti tidak akan terlahirkan Muhammad. Lalu apa dilihat? Mungkin kunci untuk masuk ke bumi adalah pohon khuldi. Oh, tahu Nabi Allah Adam cerdas. Kalau gua di surga terus nanti nggak nurunin Muhammad. Nggak ada kita manusia. Saking cerdasnya itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa bilang dia berdosa? Ayo, kalian ngomongin bener. Kita kembali lagi. Kalau memang dosa, Nabi kan punya sifat maksum, dipelihara dari dosa. Kelamaan ya. Baru setengah 10 selesai. Setengah 10 kurang berapa? Kurang 4. Dia setengah 10 ya, takut lama. Saya biar pada ngerti aja dulu deh. Biar pada ngerti dulu. Ya, maksud saya, jangan sekali-kali kita bilang Nabi Adam berdosa. Nabi Adam itu cerdas. Dia tahu bakal menurunkan Muhammad Rasulullah SAW, menurunkan kita-kita ini. Cara mungkin dia tahu. Iblis bilang masuk digoda, katanya Hawa. Betul digoda. Karena Nabi Adam tahu kunci. Maka sesuatu itu ada kuncinya, Pak. Setiap sesuatu ada kuncinya. Kalau kita nggak ada kuncinya, jangan coba-coba. Enter, Pak, nggak bisa masuk. ATM pakai apa namanya ATM? Pakai pin ya, bangkir ya. Pakai pin ya, kita selalu harus pencet keluar baru. Tahu kuncinya kan? HP kita pakai password, sandi. Terus masuk ke rumah pakai gembok atau kunci. Semua pakai kunci. Nabi Allah Adam cerdas, mungkin caranya ini bukan mungkin lagi. Kalau saya nggak makan buah khuldi, maka tidak akan terlahirkan Rasulullah Muhammad SAW yang disebut dalam Al-Quran Ismuhu Ahmad, terpuji, turun ke bumi menjadi Muhammad, orang yang terpuji. Luar biasa. Kalau Ismuhu Ahmad, nimnya dibuang jadi Ahad. Siapa? Allah Subhanahu